Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema zakat, infak dan sedekah. Judul yang saya bawakan yaitu infak dan sedekah terbaik. Teman-teman sekalian, ketika Allah turunkan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 92 yaitu Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talha datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ya Rasulullah adalah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayroha. Bayroha adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka minum dari airnya yang segar, dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talha. Ketika Allah turunkan ayat Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Lalu Abu Talha berkata, "Ya Rasulullah, saksikan bahwa aku menginfakkan di jalan engkau, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya." Subhanallah. Rasulullah mengatakan, "Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku memandang, aku berpendapat," kata Rasulullah, "kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu saja." Masya Allah teman-temanku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar ya. Lihatlah sahabat Abu Talha ini, bagaimana mereka ketika turun ayat Allah, segera mereka mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talha ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus soleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka menginfakkan di jalan Allah, karena mereka sadar bahwa harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya adalah yang sudah ia makan, atau yang sudah ia pakai, atau yang sudah juga ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa ke surga, insya Allah. Kisah yang luar biasa ya teman-temanku. Sahabat Abu Talha ini adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakkan hartanya yang paling ia cintai. Maka apakah kita sudah berusaha seperti ini, mengaplikasikan ayat Allah sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba-lomba menuju kehidupan akhirat yang kekal. Kiranya demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu sedekah yang terbaik yaitu yang berasal dari harta yang paling kita cintai. Semoga kita bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh sahabat Abu Talha ini ya teman-teman. Amin. Saya cukupkan sampai di sini saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.